Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Muhammad Bakar Itsi. Di sini hari ini kita akan belajar tentang discussion text. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke dalam pembelajaran, yaitu discussion text. Discussion text itu ialah bisa diartikan sebagai suatu tulisan yang menyajikan suatu masalah, problematika, mengandung unsur pro dan kontra. Masalahan tersebut akan dibicarakan dari dua sudut pandang yang berbeda. Dalam hal ini terdapat pihak pro dan kontra, yaitu sebuah tulisan yang memaparkan diskusi atau perdebatan sebuah masalah yang didiskusikan dari sudut pandang yang berbeda. Tulisan dari atau teks dari discussion ini biasanya kita dapat dalam tulisan filsafat, sejarah, dan sosial. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan dari discussion text. Yaitu untuk memecahkan masalah. Jadi tujuannya itu ada untuk memecahkan masalah dari isu yang ditinjau. Paling tidak ada dua sudut pandang sebelum sampai pada suatu kesimpulan atau rekomendasi. Dengan cara menyajikan sebuah isu atau informasi dengan memaparkan beberapa pendapat dari para pakar yang di bidangnya, dan biasanya pendapat itu bisa dipaparkan tersebut dengan bertentangan atau pro dan kontra. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri dari discussion text. Ciri-cirinya itu ada 6. Yang pertama ada simple tense. Nah, di sini kita harus menggunakan simple present tense untuk bisa mengetahui ciri-cirinya dari discussion text. Yang kedua, menggunakan modalitas. Nah, seperti contoh dari modalitas itu ada, yang pertama ada must, kedua shall, yang ketiga ada would, keempat ada may. Nah, yang ketiga ada aditif. Aditif ini contohnya seperti similarly, however, furthermore, on the other hand, moreover, in addition, but, nevertheless, but, in other side. Dan konsekuensinya itu seperti sebab akibat, misalnya so, then. Selanjutnya yang keempat ini adalah fokus. Maksud dari fokus itu yaitu fokus pada peserta manusia dan non manusia generik. Dan yang kelima, menggunakan bahasa diskusi seperti contohnya according and opinion. Dan terakhir ada kata-kata berpikir, yaitu menggunakan kata-kata berpikir seperti feel, hope, and believe. Selanjutnya kita masuk ke dalam struktur dari discussion text. Struktur pertama ada isu, yang kedua supporting points, yang ketiga ada contrasting points, yang keempat conclusion. Nah, di sini strukturnya ada 4. Yang pertama isu, yang kedua ada supporting points, tiga ada contrasting point, dan terakhir conclusion. Di sini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah isu. Nah, maksud dari isu di sini adalah isu itu terletak di paragraf pertama yang berisi penempatan masalah atau isu yang akan didiskusikan
atau pemaparan tentang isu yang akan dibahas dari suatu tulisan atau cerita-cerita dari teks tersebut. Nah, yang kedua ada spotting points. Maksud dari spotting points ini adalah dalam bagian ini penulis harus menghadirkan beberapa pendapat yang mendukung isu. Di setiap paragraf, spotting points terdiri dari dua komponen. Di antaranya adalah ide pokok paragraf dan elaborasi atau uraian dari ide pokok paragraf tersebut. Penulis menjelaskan beberapa pandangan terhadap isu yang sedang dibahas atau didiskusikan dengan mengambil beberapa pendapat dari para ahli, atau juga dapat tanpa menyebutkan siapa yang berpendapat, tetapi pendapat itu memang sudah umum diketahui. Nah, penulis biasanya akan memaparkan pendapat yang pro, baru disusul dengan pendapat yang kontra pada paragraf berikutnya. Nah, selanjutnya yang ketiga, contrasting points. Maksud dari contrasting points ialah dalam bagian ini penulis harus menghadirkan beberapa pendapat yang menentang isu atau permasalahan dari teks tersebut. Seperti dalam paragraf supporting points, contrasting point juga menghadirkan dua komponen pembentuk, yaitu ide pokok paragraf dan elaborasi atau uraian dari ide pokok paragraf tersebut. Sebelum mengambil sikap dengan menentukan pendapat mana yang lebih dipilih oleh penulis, atau bahkan memiliki pendapat sendiri, penulis harus terlebih dahulu memberikan elaborasi tentang beberapa pendapat yang telah dipaparkan dari spotting points. Nah, yang terakhir ada conclusion. Ya, conclusion ini adalah suatu kesimpulan atau rekomendasi dari penulis terhadap isu yang sedang didiskusikan, dengan harapan pembaca dapat mengikuti dan setuju dengan pendapat penulis. Dalam bagian ini penulis menghadirkan kesimpulan atau bisa juga rekomendasi dari isu atau permasalahan yang telah didiskusikan di atas, sehingga membuat teks ini dapat mudah dipahami. Nah, selanjutnya contoh dari discussion text sudah saya bagikan ke grup. Nah, murid-murid membaca contohnya. Setelah itu tentukan dari 4 struktur ini. Yang pertama isu, kedua spotting points, ketiga contrasting point, dan keempat conclusion. Setelah mendapatkan struktur 4 ini, saya akan nilai untuk minggu depan. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita menutupnya, alangkah lebih baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.